Koneksi antar materi, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Ada 5 prinsip pembelajaran dalam paradigma baru. Prinsip yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ada 7 tahap dalam perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, dan asesmen. Yang pertama adalah analisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan dan alur pembelajaran, merencanakan dan melakukan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar, penyesuaian pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, pelaporan hasil belajar, evaluasi pembelajaran, dan asesmen. Tahap yang pertama adalah capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Tujuan dari kegiatan analisis capaian pembelajaran adalah untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya dapat digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kemudian, tujuan dari pengembangan modul ajar adalah mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran paradigma baru haruslah berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian, dalam pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelaporan hasil adalah bagaimana sekolah mengkomunikasikan apa yang peserta didik ketahui, pahami, dan bisa lakukan. Pelaporan menggambarkan perkembangan diri dari proses pembelajaran peserta didik, mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, dan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Asesmen tanpa umpan balik hanyalah nilai akhir semata. Oleh karena itu, umpan balik mempunyai peran penting dalam menerjemahkan penilaian, memperbaiki kinerja. Laporan kemajuan belajar berupa rapor
merupakan salah satu bentuk pelaporan asesmen yang paling umum dilakukan sekolah dan harus diperhatikan untuk memberikan informasi yang jelas agar berguna bagi orang tua dan juga peserta didik. Yang terakhir adalah evaluasi, melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar, mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki, kemudian menindaklanjuti dan memodifikasi modul ajar selanjutnya.